Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Andrian Kristanto, calon guru penggerak angkatan ke-10. Kali ini saya akan memaparkan tentang jurnal refleksi dwi mingguan 6, modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Beberapa kegiatan di modul 2.2, kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 2.1 telah selesai. Pada minggu ini, CGP mulai dengan materi baru pada modul 2.2, pembelajaran sosial dan pembelajaran emosional. Sistem pembelajaran masih sama menggunakan LMS dengan alur belajar merdeka. Merdeka di sini maksudnya adalah mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Di sini model refleksi watch ini yang saya gunakan pada jurnal refleksi di mingguan 6 ini. Saya mengacu pada refleksi dari praktek klinis, Driscoll dan T tahun 2001. Antara lain, watch, deskripsi dari apa yang terjadi, so what, analisis apa yang terjadi, dan now what, atau tindak lanjut. Yang pertama, watch, deskripsi dari peristiwa yang terjadi. Pada tanggal 24 Juni 2024, proses pendidikan calon guru penggerak sudah memasuki modul 2.2, pembelajaran sosial emosional. Alur pembelajaran yang kami laksanakan menggunakan LMS baik secara sinkronus maupun asinkronus. Saya mempelajari modul yang membahas mengenai konsep dasar pembelajaran sosial dan emosional yang dapat diterapkan guru pada anak didiknya, dengan tujuan memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Masih dalam konteks watch, awal mempelajari modul ini, saya merasa aneh mengapa sebagai guru di SMK yang bertugas mendampingi proses belajar akademik siswa harus belajar mengenai ilmu psikologi yang berkaitan dengan konsep sosial emosional. Kemudian secara perlahan saya mengikuti alur pembelajaran yang dimulai dari dan eksplorasi konsep, saya mulai memahami pentingnya memiliki kompetensi sosial emosional bagi guru maupun murid. Kemudian saya melaksanakan alur berikutnya yaitu ruang kolaborasi. Saya berdiskusi dengan fasilitator hebat teman-teman bersama CGP lain mengenai rencana implementasi KSE di sekolah. Pada proses ini, pemikiran saya semakin terbuka berapa pentingnya seorang guru memiliki dan mengajarkan cara KSE pada muridnya. Kegiatan pendidikan CGP dilanjutkan pada alur demonstrasi kontekstual, di mana saya ditugaskan untuk merancang perangkat pembelajaran yang mengintegrasikan minimal 2 KSE. Selanjutnya, elaborasi pemahaman pada alur ini, konsep dasar pemahaman saya mengenai PSE dibuatkan oleh instruktur yang hebat. Kemudian pada alur koneksi antar materi, tugas kami adalah mengaitkan materi PSE dengan materi yang ada pada modul-modul sebelumnya. PSE yang telah saya rancang pada alur demonstrasi kontekstual kemudian saya lakukan pada proses hasil nyata untuk dapat mewujudkan sikap well-being pada peserta didik. Well-being adalah sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, dapat mematuhi kebutuhan dirinya, dan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik. Kemudian so what atau analisis peristiwa yang terjadi, bagaimana perasaan saya setelah melewati alur belajar merdeka mengenai PSE. Saya merasa bahagia dan bersyukur. Bagaimana karena dapat belajar ilmu baru dan bersyukur karena ilmu yang saya dapatkan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan orang lain di sekitar saya, baik murid maupun rekan guru di sekolah. Apa pemikiran dan pendapat yang berubah dari saya? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sosial dan emosional merupakan kebiasaan karakter maupun perilaku seorang yang dapat muncul secara refleks dalam menanggapi sebuah permasalahan yang dihadapinya. Saya juga berpikir pembelajaran sosial emosional tidak dapat diajarkan oleh semua guru karena hal tersebut berkaitan dengan disiplin ilmu lain, yaitu psikologi kepribadian. Setelah belajar modul ini, saya ternyata belajar sosial emosional dan dapat dilaksanakan oleh semua melalui pembelajaran eksplisit, pembelajaran yang terintegrasi dalam praktik mengajar dan kurikulum akademik, serta penciptaan iklim bebas dan budaya sekolah. Now what atau tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi, dukungan apa yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti refleksi saya. Sebagai bentuk implementasi KSE di sekolah, saya memerlukan kerjasama kolaborasi dari warga sekolah. KSE dapat terwujud apabila iklim budaya sekolah secara konsisten dan kontinu melaksanakannya. Dukungan dari peran
Orang tua juga sangat penting mengingat KSE dapat tumbuh melalui kolaborasi semua pihak yang terkait. Yang saya kerjakan dulu, saya akan mulai dari diri saya. Dengan menjadi pribadi yang well-being, saya akan terus berusaha menciptakan iklim dan budaya sekolah yang baik. Saya akan saya laksanakan secara konsisten sehingga dapat menjadi inspirasi bagi warga sekolah yang lain untuk terus dapat belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang memiliki KSE yang positif. Hal baru apa yang ingin dibagikan? Bagi murid, saya akan mulai menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional mereka dengan mulai merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat menciptakan kesadaran penuh. Bagi rekan sejawat, saya akan membagikan beberapa hal menguatkan KSE, diantaranya memodelkan penerapan KSE dalam peran dan tugas, menciptakan budaya mengapresiasi dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama, mengagendakan kegiatan yang berbagi praktik baik, mengintegrasikan KSE dan pelaksanaannya pada rapat guru, serta mengajak rekan guru untuk dapat menerapkan KSE di kelasnya. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Semangat terus belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.